Halo, welcome to my mini vlog edisi Learning Journal Part 2. Jadi aku mau ajak kalian buat get ready with me untuk Learning Journal produksi siaran televisi yang kedua ini. Gitu. Sebenarnya tuh kemarin udah terkonsep tuh maunya tuh kayak ngebahas videoin pas waktu kita pembelajaran itu selama pembelajaran, cuman aku pikir tuh agak kurang sopan ya kalau misalnya kan lagi lagi belajar terus di videoin gitu. Terus juga mohon maaf banget kalau misalnya kalian mendengar backsound jadi sambil siap-siap sambil aku mau baca ini. Kemarin itu produksi siaran televisi itu tadi ngejelasin tentang pertelevisian gitu, apa itu penyiaran, apa itu siaran. Jadi penyiaran adalah penyebarluasan informasi melalui gelombang elektromagnetik dan disiarkan secara serentak. Nah, terus pengertian televisi sendiri secara receiver itu teknologi yang berupa audio dan visual dan disiarkan secara serentak. Nah, beda lagi nih sama televisi penyiaran. Kalau televisi penyiaran adalah lembaga yang memproduksi, menyajikan siarannya secara serentak. Nah, intinya itu lembaga yang menggunakan gelombang elektromagnetik dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Nah, siaran tersendiri itu sama ya, artinya yang diberikan, penjelasannya yang diberikan oleh Padi itu sama kayak pas waktu di produksi siaran radio, yaitu siaran itu dari kata broadcast, yang undang-undang penyiarannya itu memberikan pengertian secara siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar gitu, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak. Terus yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran. Nah, beda lagi sama penyiaran televisi. Penyiaran televisi itu berasal dari kata television broadcasting, yang artinya adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa gitu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio atau sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk diterima gitu secara serentak dan bersamaan gitu oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Jadi 5 syarat penyiaran itu ada yang ketersediaan spektrum frekuensi televisi, terus juga ketersediaan sarana pemancaran atau transmisi, terus adanya program atau acara, terus juga ada ketersediaan perangkat penerima, terus harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Ada komunikasi yang dilakukan di TV itu adalah komunikasi massa, di mana komunikator itu melembaga dan pesannya itu bersifat umum, terus juga menimbulkan keserempakan dan keserentakan. Terus juga penerimaannya itu pastinya oleh massa. Terus komunikasi atau lawan bicaranya itu bersifat heterogen. Terus yang terakhir itu berlangsung satu arah gitu, kayak atau one way traffic communication. Terus karakteristik media massa televisi itu yang pertama itu pastinya publisitas ya kan, disebarkan kepada publik gitu. Terus juga yang kedua itu ada universalitas, pesannya bersifat umum. Terus juga ada periodisitas gitu, tetap atau berkala. Misalnya tuh kayak siarannya itu 19 jam setiap hari gitu. Nah, TV itu bisa 24 jam gitu, dia siaran terus, nggak ada matinya dia tuh. Terus juga ada kontinuitas, yaitu berkesinambungan atau terus menerus sesuai periode mengudara. Terus yang terakhir itu ada aktualitas,
yaitu kecepatan penyampaian informasi kepada publik berisi hal-hal informasi atau tips baru. Terus ada frekuensi televisi di Indonesia. Nah, frekuensi TV itu umumnya itu menggunakan satuan megahertz gitu atau MHz, yaitu dikutip dari Touch Target. Megahertz itu adalah satuan frekuensi gelombang arus bolak-balik atau elektromagnetik yang nilainya itu setara gitu dengan 1 juta hertz. Nah, biasanya itu megahertz itu digunakan untuk menyatakan kecepatan clock gitu, dimanfaatkan dalam pengukuran bandwidth, terus juga untuk data digital berkecepatan tinggi, sinyal video analog dan digital, dan juga sinyal spektrumnya itu penyebaran. Terus di sini juga ada regulasi penyiaran di Indonesia. Regulasi penyiaran di Indonesia itu ada banyak ya. Aku bakal bacain sedikit aja nih, cuma sampai 5 aja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu tentang penyiaran. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, terus tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 yaitu tentang LPP RRI. Terus juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 yaitu tentang LPP TVRI. Terus yang terakhir itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing. Karena bentar lagi aku juga mau pergi, jadi sampai jumpa.